seorang komen nggak pernah kampanye, tapi ketika Misalnya membuka ada komen, gitu, langsung dicoblos. soalnya Itu kemudahan. Nah, kalau yang permanen kan ngeri juga kan itu. Iya, mereka ya ini main Nah, media. nanti petugas KPPS-nya dikejar-kejar kan itu. Jadi Selamat siang guys, kembali lagi bersama kami di Goodcast, Good News for You. Bersama saya Charlie ya. Dan saya Michael Adrian. Kali ini kita akan membahas tentang Pilkada Bekasi 2024 yang akan diselenggarakan, yang bentar lagi akan diselenggarakan pada 7 November 2024. Betul banget tuh. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara pelaksanaannya dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk pilkada nanti dan lain-lain. Maka dari itu di sini sudah ada Pak Afif bersama kami. Selamat siang Pak Afif, apa kabar? selamat siang, baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak di KPU? Bapak Afif adalah seorang apa? Di bidang apa Bapak bekerja di Ya, KPU? biasanya Bapak mengelola di bidang apa Pak di KPU? Kebetulan saya di Kepala Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Jadi kami melakukan kegiatan terkait dengan sosialisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan kami juga merekrut SDM di bidang badan ad hoc di tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Kalau boleh tahu badan ad hoc itu apa ya Pak? Iya. Jadi badan yang memang kami bentuk sesuai dengan fungsinya dan kebutuhan. Misal di PPK PPS di pilkada, misal kami kontrak misal cuma sampai 8 bulan. Setelah 8 bulan ya udah selesai gitu. Berarti sementara ya Pak? Sementara aja gitu. Hanya dikhususkan itu. Bagaimana Pak kesibukan akhir-akhir ini menjelang Pilkada Bekasi 2024 Pak? Ya alhamdulillah kemarin kami menyelesaikan tahapan yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bekasi, yaitu terkait dengan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Ada 3 ya Pak? Nah, kebetulan yang sudah mendaftar ada 3 calon. Iya. Sehingga ya ini lagi proses terkait dengan proses kesehatan sudah, terus sekarang sedang proses administrasi pendaftaran terkait dengan administrasi kelengkapan, administrasi terkait dengan pendaftaran dan dokumen-dokumen penting yang memang terkait dengan visi misi kandidat itu. Dan mungkin ya di tanggal 21 dan 22 kami akan menetapkan dan akan mengundi bakal calon ini menjadi calon kepala daerah untuk nanti kontestasi di 27 November itu. Oh, sebentar lagi ya Pak, tanggal 20 sampai 21 ya Pak? Iya, September. 27 September itu sudah ditetapkan, udah pasti, nanti tinggal nomor urutnya siapa nanti akan dari 1, 2, 3 ini tuh. Ternyata cukup sibuk ya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke podcast kami loh Pak. Kami sangat terasa terhormat Bapak sudah menyempatkannya walaupun kelihatan sedang sibuk sekali ya Pak. Jadi maksud kami mengundang Bapak ke sini itu untuk membantu kami mengedukasi siswa-siswi dan teman-teman kami yang sekarang menjadi pemilih pemula Pak untuk pilkada nanti. Yang pertama kalinya untuk memilih gitu Pak. Jadi langsung aja mungkin kita akan ke pertanyaan intinya tentang pilkada nih Pak. Teman-teman pasti juga penasaran dong. Iya. Ya, langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Apa sih Pak syarat untuk menggunakan hak suara di daerah Bekasi nih Pak? Khususnya kita sebagai pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun nih Pak. Ya kemarin ada tahapan yaitu pemutakhiran data pemilih. Jadi data pemilih yang memang hasil dari pemilu itu sudah ada di 1,8 sekian. Terus kami mendapatkan data kembali dari Dukcapil. Dukcapilnya prosesnya dari Kota Bekasi ke provinsi ke Kemendagri. Kemendagri turunkan ke KPU RI, KPU RI ke KPU provinsi dan ke kami itu. Nah, kami merekrut di 7.000 petugas pantalih mengecek kembali ke rumah-rumah. Ada 700.000 rumah yang petugas kami datangin. Mulai sensus ya, door to door, mengetok bapak ibu apakah betul nama ini sesuai dengan kakak ini tinggal di sini gitu. Nah, kemarin banyak temuan, misal temuan masih banyak orang yang meninggal masih masuk di daftar pemilih kami. Kebetulan
kebetulan juga ada sekitar 26.000 pemilih pemula yang sedang melakukan perekaman EKTP sampai November besok itu. Mungkin adik-adik yang mungkin lagi prosesnya perekaman, ada yang masuk, ada juga yang belum itu. Tapi kami tetap membuka pintu selebar-lebarnya kepada pemilih pemula yang mungkin belum merekam. Harapan kami sih masuk dalam daftar pemilih itu di pemilihan pertama. Mungkin yang pertama karena ada 26.000 data yang kami terima dari Dukcapil ya, yang khususnya SMA kelas 2 ke kelas 3 ya. Iya, betul. Iya. Karena pemilu yang sebelumnya kita nggak sempet, jadi pilkada kali ini baru bisa ikut gitu ya. Udah merekam EKTP belum? Udah Pak, saya sudah. Ada juga yang belum. Kalau yang belum silakan diinformasikan segera sebelum nanti di November itu sudah bisa merekam EKTP sehingga nanti masuk dalam daftar memilih pemula ya, untuk daftar untuk Masuk ke mencoblos DPT ya? DPT. Kira-kira itu kan selain IKTP itu Pak, apa saja sih yang harus dipersiapkan atau syarat apa lagi selain IKTP dan segala macamnya itu Pak? ISME warga kalau di Undang-Undang Kependudukan kan KTP itu udah jadi syarat ya. Jadi umur 17 tahun kan sebagai warga negara itu jadi EKTP itu. Kalau di keluarga ya masuk dalam kepala KK ya, kartu keluarga itu. Jadi kalau pemilih emang nantinya sudah terdaftar dalam daftar pemilih sementara nih proses masih sementara nih. Sementara terus daftar pemilih tambahan, nanti kita ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap itu di 21 September besok itu. Walaupun di 21 September itu sudah ditetapkan, kalau masih ada warga Bekasi yang apakah keluar kota atau masuk kembali ke kota Bekasi untuk bisa mencoblos masih bisa itu dibuka untuk pemutakhiran datanya itu. Kira-kira setelah itu kan berarti semuanya harus ini ya Pak, harus ikut yang udah sesuai syarat, harus wajib. Ya nanti cara mengeceknya cek dptonline.co. Cek dptonline kpu.go.id. Nanti bisa di Google itu dicek cek dptonline.kpu.go.id. Nanti dibuka, nanti masukkan nicknya, terus masukkan nomor handphone, nanti ada kode, masukkan kodenya, nanti terekam tuh di situ apakah sudah masuk di DPT atau belum itu. Jadi kemarin kesuksesan kami di pemilu kemarin adalah pemilih sudah mengetahui haknya itu melalui handphone itu. Jadi kemudahan alat cek DPT online ini memudahkan warga ini. Ternyata saya terdaftar loh di pemilu di pilkada. Terus TPS-nya di mana? Ketika dicek itu alamat KTP alamat TPS-nya itu ada Sherlock-nya tuh. Oh iya. Ternyata nanti di kantor RT atau kantor RW nanti jadi tempat TPS itu untuk memungutan suara itu. Jadi kemudian itu yang mengharapkan kami tetap bahwa warga negara yang udah umur 17 tahun punya hak yang sama dalam memilih nantinya itu. Berarti sekarang sudah lebih mudah ya Pak untuk ngeceknya? Ya lebih mudah. Dan kemudian itulah kami harap warga tetap menggunakan hak pilihnya itu. Siapapun nanti dilihat track record calonnya, visi misinya seperti apa, atau yang dekat dengan anak-anak muda siapa gitu, atau ada visi misi yang sesuai dengan pembangunan karakter anak-anak muda siapa, bisa teman-teman bisa memilih. Guys, boleh tuh dicek website tadi apa? Cek dptonline.kpu.go.id. Cek dptonline.kpu.id. Itu cek guys, boleh dicek. Ya boleh dicek. Nah itu tadi kan Bapak ada sebut semua harus wajib memilih kalau sudah memenuhi syarat ya Pak. Nah bagaimana kalau misalkan pemilih pemula seperti kita ini Pak masih bingung dan mungkin menurut mereka belum ada kriteria yang pas bagi mereka Pak. Nah itu apakah mereka diperbolehkan golput atau ada opsi lain Pak selain golput gitu? Menurut Bapak tanggapannya apa? Ya golput itu sebenarnya bukan pilihan sebenarnya kan. Karena golput itu kan memang orang yang sudah di ujung ya. Wah, ini dari beberapa kandidat mungkin nggak sepakat itu dengan program-programnya. Walaupun
Walaupun itu ada pilihan akhir itu, tapi masih ada proses loh. Teman-teman bisa mengecek nanti kandidat-kandidat sekarang kan sebenarnya dengan kemajuan teknologi ya, medsosnya cukup mudah diakses ya, tinggal diklik dilihat calon keseharian calonnya gitu, sedang ngapain sih Bapak A, Bapak B, Bapak C itu bisa dilihat karena dengan kemudahan media sosial lebih mudah teman-teman di pemilih pemula melihat aktivitas itu. Setelah melihat aktivitas baru nanti bisa melihat apa sih program memang jadi unggulan dari para calon kandidat. Kebetulan nanti kami juga ada kan nanti di 25 September sampai di 23 November itu ada kampanye terbuka. Bisa juga teman-teman bisa mengecek setiap kandidat dalam kampanye terbuka apa sih yang mau dikampanyekan. Nanti setelah ada kampanye juga ada debat kandidat, ada 3 kali debat kandidat nanti yang akan kami siarkan di TV nasional dan YouTube kami, nanti bisa melihat juga. Biasanya di preferensi masyarakat kita yang belum maunya pilihan bisa akan melihat di kampanye dan debat itu. Di debat biasanya akan melihat apa sih yang memang disampaikan visi misinya dan program yang memang sangat realistis, sangat tepat untuk Kota Bekasi itu. Sehingga nanti teman-teman bisa melihat apa yang menjadi kehendak teman-teman. Walaupun misal kampanye sudah, debat sudah melihat informasi tapi masih belum yakin, diskusi dengan keluarga, dengan orang tua. Belum mantep lagi, diskusi dengan teman-temannya. Atau kalau maunya pacar, diskusi dengan pacar mungkin. Ini asing nggak sih calon ini ya? Mungkin bisa lebih mudah itu. Ya ini kemudahan itulah mungkin teman-teman nanti bisa tepat ya menentukan pilihan. Walaupun kita nggak tahu nanti teman-teman datang ke TPS membuka surat suara karena besok cuma 2. Iya. Kita akan mencoblos 2 surat suara, pilkada gubernur dan pilkada kota. Iya. Tinggal nyoblos aja dan kita nggak ada yang tahu nyoblos siapa nantinya. Jadi tadi Bapak ada menyinggung tentang debat ya Pak. Saya baru tahu ternyata ada debat ya Pak di setiap kota, pemilihan kota gubernur nanti bakal ada debat Pak. Ada, pasti ada. Nanti kan disesuaikan dengan tema, terus disesuaikan dengan jadwalnya nanti itu. Ditunggu saja nanti ya. Kalau pilkada Bekasi ini biasanya debatnya di mana ya Pak? Iya. Atau apa ada di YouTube atau di mana mungkin? Ya nanti kita ada 1 kali di TV nasional, 2 bisa ya mungkin di TV lokal atau nanti tetap kita juga streaming di YouTube kami gitu. Oh. Jadi biasanya kalau ngeliat di 2018 ada 10.000 warga Kota Bekasi ngeliat debat itu. Ternyata debat itu jadi pilihan ketika warga di Kota Bekasi belum punya preferensi politik itu. YouTube KPU Kota Bekasi Pak? Iya nanti. Oh. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Michael. apakah penyandang disabilitas diperbolehkan mencalonkan diri Pak? Ya sebenarnya sepanjang disabilitas itu memenuhi persyaratan ya. Persyaratan itu bisa sehat secara jasmaninya, sehat secara psikologisnya. Bisa kan nanti akan ada pengecekan kesehatan ya. Dari misal kemarin kami kerjasama dengan RSPAD yang memang sangat profesional dalam mengecek kesehatan. Jadi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat bisa cuma 2 itu. Ketika dia memenuhi syarat ya pasti lolos gitu. Dan boleh memilih. Dan boleh dipilih nantinya gitu. Dan yang pasti disabilitas itu mempunyai dukungan partai politik. Nah, hari ini kan ketentuan yang terbaru kan 6,5% suara di DPRD. Jadi persyaratan kandidat itu di 88.000 sekian suara itu bisa mengusung bakal calon gitu. Atau ada koalisi partai politik. Kalau disabilitas ini adalah misal tokoh partai politik, terus tokoh haji itu cukup populer mungkin didukung oleh partai politik atau punya modal yang cukup besar ya bisa aja diusung.
itu kan untuk menyalonkan diri ya Pak. Nah Iya. bagaimana kalau masyarakatnya yang ingin memilih memilih. tapi dia disabilitas? Contohnya mungkin maaf. Apakah ada alat bantunya? Oke. Biasanya kami namanya adalah TPS ramah disabilitas itu. Oh. Pasti petugas-petugas kami nanti di tingkat TPS akan mengecek apakah ada di TPS petugas kami itu yang disabilitas itu. Apakah dia pakai kursi roda atau dia itu tunawicara, apa dia itu tunanetra. Nanti dibantu. Biasanya yang itu nanti bisa dibantu oleh keluarganya ketika masuk di TPS itu. Tapi akan kita siapkan tuh TPS yang ramah disabilitas itu. Oh, jadi ada TPS khusus ya Pak? Ya bukan khusus tapi memang petugas kami akan disiapkan itu. Oh. Apakah nanti mejanya tidak terlalu tinggi sehingga ketika memasukkan surat suara atau mencoblos itu disabilitas itu sangat ramah itu. Atau ada tangga yang menaik ketika dia ada di situ ada pakai kursi roda itu. Jadi kami harapkan nanti kami sosialisasikan bahwa ketika di wilayah Bapak Ibu itu ada disabilitas, banyak TPS tersebut ramah disabilitas itu. Baiknya juga kami karena lembaga layanan ya petugas KPPS kami juga harus ramah itu, harus ramah, rasa senyum, gitu. Jangan galak ya. Masa suruh milih galak kan gitu. Nanti pada takut warganya gitu. Tapi biasanya beda gak sih Pak TPKS untuk yang disabilitas dan TPKS umum biasa? Biasanya sama, tapi nanti akan ada pengecualian itu. Maka kan nanti ketika di DPT itu kan akan terekam apakah di TPS itu disabilitas. Kan biasanya 1 hari sebelum pencoblosan atau 2 hari sebelum pencoblosan petugas KPPS itu kan melakukan door to door, menyebarkan surat undangan. Nah, ketika di rumah tersebut ada disabilitas, ada ditandain. Oh berarti nanti di sini berarti TPS 1 ini ada disabilitas, maka petugas itu harus menyesuaikan TPS-nya gitu. Langsung datang ke TPS. Nanti pelayanannya itu harus pelayanan khusus ketika disabilitas itu akan mencoblos. Oh, gitu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya sekarang, apakah seseorang dengan gangguan kejiwaan diperbolehkan Pak memberikan suaranya dalam pemilihan? Di ketentuan di Undang-Undang Pemiluan itu Undang-Undang 7 tahun 2016 itu gangguan ODGJ itu ada persyaratannya itu. Persyaratannya misal dia itu sakitnya tidak permanen. Jadi lagi proses pengobatan misal. Jadi ada referensi surat keterangan dokter itu masih bisa diperbolehkan untuk mencoblos itu. Nah, kalau yang permanen kan ngeri juga kan itu. Iya, mereka ini main milih ya. Nanti petugas KPPS-nya dikejar-kejar kan itu. Jadi ada pengecualiannya. Jadi gangguan jiwa yang memang sedang proses berobat, sedang proses penyembuhan, ada keterangan dokter itu masih bisa diperbolehkan untuk mencoblos itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang agak berat ya Pak. Apa itu? Kira-kira nih Pak, apa faktor utama yang menentukan kemenangan seorang calon dari ini Pak, pilkadanya? Faktor kemenangan. Biasanya kalau kemenangan calon kandidat pasti ya suara terbanyak kan. Betul. Jadi semakin tinggi suaranya berarti semakin besar dukungan masyarakat terhadap calon gitu. Jadi harapan kami ya suara itu menentukan gitu. Karena ini adalah pemilu terbuka, pemilu yang memang terbuka, maka ya sepanjang dia itu kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar, terus dia mendapat dukungan massa cukup tinggi gitu, maka ya pasti dia akan menang gitu. Jadi suara terbanyak pasti akan dipilih oleh masyarakat. Faktor-faktornya ya banyak gitu. Pertama biasanya kalau di perkotaan itu ya ketokohan kan. Pilkada ini pertarungan ketokohan. Jadi kandidat itu dilihat dari ketokohannya. Apa pengaruh dia di masyarakat? Dia itu sudah melakukan apa sih di masyarakat itu. Terus apalagi nanti programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Misal di Kota Bekasi kemarin dilihat dari data BPS, data kita masuk di banyak pengangguran, ada 8.000 warga Kota Bekasi pengangguran. 8.000 cukup banyak. Jadi butuh lapangan pekerjaan.
mungkin butuh 8 pekerjaan. Iya. Ada nggak kandidat yang mengurus terkait dengan 8 pekerjaan? Terus kita masuk mana ada kasus kasus stunting. Nah, ada nggak kandidat ini terkait dengan pencegahan stunting itu? Atau bisa juga program-program turunan dari presiden terpilih Prabowo dengan Gibran terkait dengan makan gratis. Bisa nggak menerjemahkan kandidat ini menerjemahkan program-program nasional yang memang cukup populis itu. Ketika misal program-program itu mengena ke kelompok masyarakat, terus dipilih dan dia itu di pilkada itu menang, ya udah itu faktor itu bisa menentukan faktor itu. Ditambah dengan strategi ya, bisa setiap kandidat punya strategi yang mungkin off the box ya, jadi kekinian, mudah dipahami, apalagi ada 26.000 pemilih pemula. Nah, itu mungkin bisa jadi strategi pasangan masing-masing dalam merebut suara hati masyarakat itu. Yaitu ada kemampuan ketokohan, ada program yang populis. Ketiga ya dia harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Bekasi. Baiklah, kita bakal balik lagi ke tentang pencalonan diri nih Pak. Nah, kira-kira kalau misalkan orang nih pengen mencalonkan dirinya sebagai sebagai kepala daerah Pak, jika dia tidak memiliki partai, apakah masih boleh Pak? Dan bagaimana kira-kira prosedurnya atau cara-caranya gitu Pak? Ya kemarin di kami itu ada namanya ketika kandidat itu tidak mempunyai dukungan partai politik, maka ada saluran, yaitu saluran independen gitu. Kemarin independen itu persyaratannya itu di 25.000 suara sah DPD Kota Bekasi atau di 15% di 7 kecamatan. Jadi ada 115.000 dukungan yang memang harus dibuktikan. Dibuktikan dengan surat dukungan dan ada materinya itu. Dan kemarin kebetulan ada yang mendaftar dan tidak lolos administrasi. Jadi mereka tidak lolos ini kan ketika kita cek dukungannya nggak sesuai karena sangat berat ya. Jadi pertama, kalaupun dia itu independen, persyaratan ini cukup berat karena dia harus mengunggah data di Silon ya. Dari 115.000 itu mereka harus mendaftar di Silon. Setelah mendaftar di Silon baru kita cek pengecekan verifikasi faktual. Verifikasi faktual secara sensus door to door ke rumah. Apakah betul Bapak A mendukung calon independen ini? Cara membuktikan seperti itu. Iya, sangat ketat. Iya. Kebetulan kan ada beberapa kota kabupaten yang independen lolos ya, kayak DKI Jakarta. Di Jawa Barat juga ada beberapa kota kabupaten yang meloloskan independen itu. Mungkin secara persyaratan administrasi dan verifikasi faktual itu memenuhi syarat sehingga dia memperbolehkan untuk mendaftar di calon pilkada serentak di 2024 ini itu. Kalaupun enggak ya harus beli partai politik gitu. Berarti independen itu lebih berat ya Pak dibanding yang mempunyai dukungan partai politik. Iya, kemarin di ketentuan perundang-undangan cukup berat ya. Tapi kan sekarang dengan keputusan MK yang baru kan cuma 6,5% ya. Ini sudah cukup rendah ya, cuma 88.000 suara ya. Ya itu mungkin independen ini harus butuh kemampuan dalam merebut hati masyarakat, harus memberikan KTP, harus tanda tangan surat keterangan dukungan itu. Modalnya itu modal materai gitu. Popularitas itu juga mempengaruhi ya. Ya semakin dikenal kan berarti kandidat itu semakin teruji ya ketokohannya kan itu. Jadi jadi kan sekarang dengan pemilu yang memang sekarang itu pemilu elektoral. Jadi pemilu yang memang ditentukan dengan suara terbanyak, popularitas itu sangat dibutuhkan. Karena dengan jangkauan itu semakin banyak orang mengenal, maka akan lebih mudah
warga untuk bisa mencoblos. Contohnya siapa tuh? Uhuy. Ya. Kan? Uhuy itu si Komeng itu Komeng ya. cukup populis karena dikenal. Orang seorang Komeng nggak pernah kampanye, tapi ketika Tapi membuka Komeng, langsung dicoblos Iya, itu. suaranya Itu meningkat kemudahan. drastis, Jadi ya. artis-artis ini ya dimudahkan deh. Betul. Karena sudah dikenal, tinggal dipoles dikit aja gitu. Kemarin kan Komeng itu karena fotonya nyentrik, ketika dibuka Komeng nih. Padahal namanya itu bukan Komeng, man, agak siapa gitu. Tapi mukanya itu sudah sangat Ya, familiar. cukup familiar Ya. itu. Mungkin kemarin juga ada kisah-kisah yang banyak ketika pemilu kemarin itu. Wah, kita dari 800 orang yang ada di surat suara nggak ada yang kenal. Tiba-tiba, ini balionya sering lihat nih di jalanan. Gue coblos inilah. Mungkin seperti sampai segitunya Daripada masyarakat bingung ya, Pak. ketimbang bingung. Iya. Apa ABCD gitu. Nanti nggak ada pilihan Nggak gitu. kenal ya, Pak. Iya, karena kan 5 surat suara ya, 5 surat suara dengan ditambah pilpres itu memang cukup membingungkan. Iya. Mungkin kalau Banyak pilihan. salurannya main pilpres ya mudah, cuma 3 kandidat itu. Terus apalagi ada DPR RI yang mungkin sosialisasinya tidak begitu masif. Ada DPR RI itu warna kuning, terus ada DPRD provinsi itu warna biru, ada DPRD kota Bekasi itu warnanya hijau, ada DPD itu yang warnanya merah, terus pilpres tuh warnanya abu-abu. Yang kemarin ya emang mungkin yang dengan karakter pendidikan politik yang berbeda-beda, mungkin masyarakat juga melihat-lihat itu siapa sih yang dicoblos, siapa sih, atau kadang ada namanya kotak efek ya. Jadi kemarin nyoblosnya kandidat satu, saya turunannya itu baik DPR RI, DPD provinsi, kota kabupaten tuh ngikutin partai yang mana didukung oleh capres ini gitu. Jadi ada efek kejut di situ untuk memudahkan itu. Tadi Bapak ada sempat menyinggung tentang baliho ya Pak ya. Nah untuk baliho itu Pak, baliho, spanduk segala macam yang ada di jalan-jalan itu, kira-kira itu tugasnya, maksudnya siapa yang memasang Pak? Masyarakatnya kah atau partai politik atau calonnya mungkin? Ya memang nanti ketika kampanye ini nanti sudah ditetapkan jadwalnya, biasanya kami ada peraturan yang memang ada ketentuan bagaimana alat peraga itu dipasang di tempatnya itu, tidak sembarangan itu. Kalau sekarang kan masih sembarangan ya, dimanapun dipasang. Iya. Nah, besok mungkin ada beberapa tempat yang tidak boleh dipasang, misalnya di sekolahan, lembaga pendidikan, ada sekolah, ada kampus. Terus di tempat rumah sakit itu tidak diperbolehkan, di tempat pemerintahan itu tidak diperbolehkan, di tempat lampu merah itu tidak diperbolehkan karena itu mengganggu aktivitas. Ada kemarin beberapa yang memang protes, kok Pak nih nutupin jalan itu, sehingga itu nanti kewenangannya ada di Satpol PP untuk menertibkan itu. Jadi tempat-tempat yang memang strategis dan itu tidak mengganggu aktivitas warga ya diperbolehkan. Ada jalan protokol itu tidak diperbolehkan, jalan protokol tipe A itu ya misal kayak jalan Ahmad Yani, jalan Juanda, itu karena itu adalah tempat pemerintahan dan itu bisa kami melarang itu untuk ditempati itu. Siapa yang memasang ya pasti kandidat itu. Kandidat yang atau memang simpatisan itu. Karena kan kami juga nanti mungkin akan mencetak mungkin terbatas itu. Karena bisa ada ketentuan di pilkada bahwa KPU juga akan membantu kandidat dalam mempromosikan baik flyer, poster maupun alat peraga lainnya itu. Ya seperti sekarang kan di jalan-jalan sudah banyak ya Pak baliho sama spanduk itu Pak. Terus ada beberapa nama yang akhirnya tidak jadi mencalonkannya di KPU di pilkada sekarang ini Pak. Ya nanti kami sih akan di minggu depan kami akan memanggil stakeholder terkait dengan ini, yaitu ada penertiban ya. Biasanya penertiban itu ada domainnya di Bawaslu ya. Bawaslu nanti memerintahkan atau berkolaborasi dengan
Satpol PP untuk menertibkan alat peraga ini. Oh, berarti tugasnya Bawaslu sama Satpol PP ya, Pak? Ya. Jadi Satpol PP itu punya kewenangan untuk menertibkan, dan yang mendorong itu biasanya Bawaslu. Apa sih Pak dampak dari tidak adanya keterbukaan dalam proses seleksi calon Pak? Terutama kalau misalnya ada kecurangan atau apa? Bagaimana? Iya, Pak. Maksudnya apa itu? Di proses tahapan di mananya? Iya, misalkan di TPKS-nya nih Pak, ada penghitungan suara, terus terjadi kecurangan atau segala macam. Jadi di TPS pun ada namanya yang memantau ya. Yang memantau itu pertama dari Bawaslu. Bawaslu itu biasanya ada namanya PTPS ya. Petugas di Bawaslu itu satu namanya PTPS, kedua ada dari unsur kandidat. Misal kandidat G3 biasanya ada saksi itulah yang membuat pemilu ini sangat transparan itu. Ketiganya kami ini ada namanya Sirekap ya. Nah, jadi perekaman hasil dari TPS itu kita foto, kita upload ke akun Sirekap itu. Ya betul ya, Sirekap ya. Sirekap ini nanti akan terlihat bahwa ketika ada perselisihan penghitungan itu diselesaikan di TPS itu langsung itu, karena ada saksi yang memang menghitung secara bersama-sama. Nah, misal namanya adalah sanding data ya, atau sinkronisasi data. Itu bisa di TPS. Kan TPS kan dihitung nih. Ketika dihitung, dicek lagi betul nggak hasil penghitungan dengan surat suara sama nggak itu. Biasanya itu akan lamanya di situ biasanya itu. Ketiganya, keempatnya itu ketika setelah selesai akun diupload di Sirekap, maka saksi-saksi ini mendapatkan salinan dari hasil di TPS itu. Nah, nanti kan prosesnya itu kan bertahap dari TPS, nanti akan disampaikan ada rekapitulasi di tingkat PPK. Nah, nanti di PPK juga akan transparan dibacakan lewat masing-masing TPS itu. Saksi-saksi akan hadir berdasarkan data yang diambil dari TPS itu. Jadi pengawalannya proses seperti itu. Nanti di PPK ada rekapitulasi, nanti di kota kabupaten ada rekapitulasi. Ketika ada perselisihan penghitungan itu terlihat itu. Misal nanti sudah ditetapkan yang menang A, B, yang menang dari 3 kandidat ternyata C. B dan A tidak terima, ada saluran di Mahkamah Konstitusi itu. Oh, ya kayak waktu Perselisihan hasil bisa itu. Nanti di MK itu nanti terlihat apakah buka data atau buka kotak. Itu bisa ada saluran-saluran itu. Tapi proses ini di pemilu ini kami harap sih semakin terbuka, semakin transparan itu. Dan jika benar-benar terbukti terjadi kecurangan, Pak, apakah akan diulang Pak pilkadanya atau bagaimana? Nanti kita melihat putusan dari MK itu. Kemarin misal ada beberapa wilayah hasil keputusan MK itu penghitungan ulang disesuaikan dengan TPS-nya gitu. Tidak seluruhnya, bisa hakim MK melihat dengan kacamata MK itu mungkin hanya di beberapa TPS aja itu. Atau bisa juga gugatan dari kandidat tidak diloloskan, ada juga seperti itu. Tapi kemarin ada yang saya lihat itu misal di Cirebon itu hanya di satu TPS itu. Gitu. Jadi diulang satu TPS saja. Penghitungannya yang diulang. Ada juga pencoblosannya, ada juga penghitungannya. Gitu. Tergantung apa yang memang diadukan oleh kandidat tersebut itu. Berarti pilkada bisa diulang ya Pak? Ya tergantung. Harapan kami sih nggak ada ya, nggak ada. Harapan kami sih sekali pencoblosan hasilnya terang benderang, mungkin karena selisihnya cukup jauh gitu, terus
kandidat itu siap menang dan siap kalah gitu. Terus dalam pilkada fair play karena memang kami diawasi dan memang seluruh tahapan kan memang kami sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau kami di medsos, di pemberitaan itu. Apalagi nih pilkada serentak. Iya. Pilkada serentak ini fokusnya ya wilayah masing-masing gitu. Selain kecurangan yang tadi yang kita sudah bahas nih Pak, kira-kira ada nggak sih penyebab lain yang menyebabkan pengulangan pilkada gitu Pak? Pengulangan penghitungan suara ataupun pengulangan pencoblosannya Pak? Iya, selain kecurangan. Iya, biasanya kan terstruktur sistematis ya. Biasanya misal ada misal di wilayah A itu terstruktur tersistematis, bisa ada permainan politik uang gitu. Itu merata di beberapa TPS itu. Nah, itu kalau ada temuan, biasanya kan prosesnya ada Bawaslu ya. Bawaslu itu nanti sebagai lembaga yang mengawasi akan mengecek betul nggak sih TMS ini itu. Bisa juga kandidat bisa langsung disemprit itu oleh Bawaslu itu. Atau bisa juga karena ini prosesnya bisa ke pidana, itu ada di Gakumdu. Gakumdu itu ada kepolisian, ada kejaksaan dan Bawaslu itu dalam melihat kasus-kasus terkait dengan kasus pidana, misalnya terkait dengan politik uang gitu. Atau ada juga terkait dengan ujaran kebencian, hoax gitu. Jadi Gakumdu itu akan melihat proses ini gitu. Biasanya Gakumdu juga tergantung masyarakat dalam melaporkan. Jadi namanya itu kemarin Bawaslu itu ada program namanya program apa tuh? Masyarakat yang aktif itu, masyarakat yang memang menemukan dugaan bisa melaporkan ke Bawaslu atau ke Gakumdu. Jadi kayak ada kasus suap menyuap itu bisa diulang ya Pak? Ya nanti tergantung hasilnya. Biasanya kan ada proses yang cukup panjang ya. Misal 7 hari setelah aduan itu disampaikan, maka Bawaslu akan mengecek aduan itu terbukti nggak sih, dicek ke lapangan, dicek sesuai dengan peraturan yang ada. Baru nanti kalau dikaji itu memenuhi syarat, bisa ditingkatkan namanya itu penyidikan ya. Jadi memanggil pihak-pihak yang memang disangkakan itu. Kalau tidak memenuhi persyaratan, biasanya ya kasus itu ditutup itu. Gitu ya Pak. Berarti tidak terbukti ini. Iya, kan namanya kan aduan. Aduan itu kan baru dugaan. Maka masyarakat yang memang aktif dalam pengawasan partisipatif, maka ya bisa juga difoto, divideokan. Ada saksi yang memang mau menjadi saksi ketika kasus ini nanti dibuktikan ya dalam proses-proses pengawasan di Bawaslu. Oke deh Pak, segitu aja kayaknya. Seru banget nih Pak, hari ini bisa ketemu sama Bapak, bisa ngobrol-ngobrol banyak. Kami jadi makin banyak tahu tentang pilkada yang sebentar lagi akan terselenggarakan dan bagaimana cara kita akan memilih segala macamnya. Terima kasih ya Pak telah datang. Iya betul tuh. Kami harap teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari adanya podcast Hari ini. Untuk Pak Afif, apakah ada penutup Pak untuk teman-teman? Ya, mungkin pesan untuk teman-teman pemilih untuk pemula mengakhiri podcast ini. Iya Pak. Ya pasti harapan kami untuk teman-teman dan sahabat di SMA Ananda ini yang memang nanti di hari Rabu 27 November sudah mempunyai haknya, maka ya wajib datang ke TPS, pilih sesuai dengan hati nuraninya. Harapan kami ya dengan teman-teman tahu bahwa sudah terdaftar di DPS, maka gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ketika teman-teman tidak tahu, kandidat tanya ke temannya, tanya ke orang tua, atau tanya ke bu gurunya, pak gurunya. Berarti komunikasi. Ada proses dialog di situ sebelum nanti menentukan pilihannya. Walaupun nanti di TPS nggak tahu tuh akan nyoblos siapa gitu. Betul. Harapan kami ya nyoblos sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pilihannya, karena dengan
teman-teman sahabat ini mencoblos, maka akan menentukan calon pemimpin di 5 tahun ke depan. Iya. Dan diusahakan jangan golput ya Pak ya. Ya pasti jangan golput, karena golput bukan pilihan. Betul sekali. Karena hak suara kita sangat menentukan ya. Ya pasti satu suara sangat menentukan Untuk 5 lima tahun ke depan. Betul banget Pak. Baik Pak, terima kasih banget. Terima kasih banyak nih Pak atas telah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami di sini. Jadi segitu aja podcast kali ini. Saya Charlie Dan saya Michael, pamit undur diri. dan sampai jumpa di Goodcast selanjutnya. Bye. Bye.